Siapa yang bicara sama kamu? Dan siapa yang menjelek-jelekkan nama aku? Nggak ada. Itu semua keluar dari aku sendiri. Kamu tahu, justru gara-gara kamu lah maka hubungan kita renggang. Aku cuma nggak ingin kamu selalu dibayang-bayangi sama Vina. Tapi Henry tahu dari mana siapa itu Ratna Dewi? Henry memang sudah tahu bahwa kamu bukan ibu kandungnya. Nggak mungkin. Kalau Henry nggak mendengar dari seseorang, dia nggak akan pernah tahu. Dan seseorang itu pasti kamu, kan? Tapi apa yang kamu lakukan sampai pulang sampai pagi? Kak Dini tuh emang gak tau malu ya? Bisa jelek-jelekin orang aja. Padahal Kak Dini sendiri kan yang bikin ulah. Lola, kamu ngomong apa sih? Waktu Kak Benny pergi ke Jogja, ada orang yang melihat Kak Dini sama Kak Henry pergi ke bar, mabuk-mabukan dan bermesraan di bar. Kembalikan uang Lola. Kak, itu uang Lola. Lola berhak melakukan apa saja terhadap uang Lola. Apa kamu nggak sadar? Laki-laki brengsek ini cuma mau sama uang kamu. Kenapa sih kamu mau kasih dia uang? Dia mau berteman sama kamu karena kamu punya uang. Lola nggak nyangka kakak berpikir seperti itu. Selamat malam Om, Tante. Maaf loh kalau sampai mengganggu waktu santai kalian. Wanita nggak baik keluar malam-malam. Iya, tapi sebagai tetangga yang baik, nggak ada salahnya kan kalau saya sekedar mampir untuk menengok keadaan kalian. Dan saya juga ingin tahu bagaimana kabar Benny dan Andini. Apa semuanya baik-baik saja? Kami semua di sini baik-baik saja. Terima kasih mau menjenguk kami. Tapi Benny dan Dini belum pulang. Nanti Om beritahukan kalau kamu datang. Sekarang kamu sebaiknya pulang. Sebenarnya kedatangan saya ke sini untuk memberitahukan kabar gembira. Ada apa? Saya hanya mau memberitahukan bahwa sebentar lagi keluarga Handoko akan mendapatkan anggota keluarga baru. Apa maksud kamu? Sekarang ini saya sedang mengandung anaknya Benny. Nggak mungkin. Kamu nggak akan mungkin dengan tipuan kamu itu kamu berhasil. Saya tidak bohong. Asal Om dan Tante tahu aja. Bayi ini adalah hasil hubungan kami pada waktu kami pergi ke Jogja beberapa waktu yang lalu. Apa Benny nggak bilang kalau kami berdua tidur seranjang? Ini nggak mungkin. Kamu nggak akan mungkin pernah punya keturunan. Ma. Tante, sekarang ini ilmu kedokteran sudah sangat maju. Tante pernah dengar tentang program bayi tabung? Ada kan, Om? Ma. Sudah malam. Sebaiknya saya pulang. Mudah-mudahan kabar baik ini bisa diterima dengan senang hati oleh keluarga Handoko. Selamat malam. Benny udah pulang, Pak. Aduh. Kenapa ya, Pak? Kenapa anak itu selalu bikin Mama kecewa? Kenapa kok dia masih aja berurusan sama perempuan iblis itu? Kenapa kok dia bisa tunduk sama perempuan iblis itu, Pak? Tega-teganya anak itu bohongin Mama, Pak. Katanya dia pergi ke Jogja. Masalah kerjaan. Urusan saham. Gak taunya mereka pergi berdua-duaan. Sekarang lihat akibatnya, Pak. Mama jangan marah-marah. Nanti tekanan darahmu naik lagi. Kalau Benny pulang, kita kan bisa menanyakannya langsung. Aku rasa Benny punya alasan kenapa dia pergi dengan Leta. Lola, mana Lola? Bangunlah. La. Ada apa sih teriak-teriak ini? Sudah malam. Saya mau bangunkan Lola, Pak. Lola sudah tidur. Jangan diganggu. Anak itu harus dikasih pelajaran, Pak. Mulutnya suka asal ngomong. Iya, Pak. Gara-gara omongan dia, Benny jadi bertengkar sama Dini.
Jangan suka nyalain orang lain. Salahin diri kamu sendiri dulu. Pak, saya pergi dulu ya. Mau kemana kamu? Mau ke kantor, Pak. Baru aja pulang, sudah mau pergi lagi. Ini kan rumahmu ya kan? Saya takut nggak bisa menahan diri kalau nanti ketemu Lola, Pak. Ya udah saya pergi dulu, Pak. Maaf. Kan? Kamu datang dengan Henry aja. Andini mana? Saya nggak tahu, Ma. Apa? Kamu nggak tahu kemana istri kamu pergi? Maafkan saya, Ma. Pak. Cari Andini sampai ketemu. Bagaimanapun dia tuh kan istri kamu. Harusnya yang kamu bawa ke Jogja itu dia. Bukan perempuan iblis itu, Ben. Apa maksud Mama? Leta. Ben. Terus terang sama Mama. Apa yang kamu lakuin di sana? Jadi semua ini benar? Kamu benar-benar gak tahu diri, Ben. Apa kamu lupa? Kamu itu udah nikah, Benny. Ma, semua ini emang salah Benny, Ma. Benny seharusnya tidak menuruti kemauan Leta. Tapi semua ini Benny lakukan karena Benny ingin lepas dari dia, Ma. Apa sekarang kamu udah merasa bebas dari dia? Leta ngejebak saya, Ma. Dia bilang kalau perjalanan ini untuk menyelesaikan masalah. Dan waktu itu saya percaya saja, Ma. Benny. Kamu ini benar-benar bodoh, Ben. Jelas-jelas perempuan itu punya niat jahat. Tapi kamu kok masih bisa dijebak? Kamu sadar nggak? Kamu itu udah melakukan kesalahan besar. Kamu udah tidur dengan perempuan yang bukan istri kamu. Kamu udah mengkhianati Dini. Dan sekarang, kamu lihat akibatnya. Kamu suami yang gagal, Ben. Kamu akan jadi ayah dari janin yang dikandung perempuan iblis itu. Mama tidak akan pernah mau mengakui anak dalam kandungan perempuan itu. Sudahlah, pembicaraan ini kita lanjutkan besok saja. Pak, ini bukan masalah sepele, Pak. Mama mau semuanya selesai secepat mungkin. Ben, ajak perempuan sialan itu berunding. Kasih apa aja yang dia mau, kecuali satu. Jangan biarkan dia melahirkan anak dalam kandungannya. Ma, masalahnya bukan uang, Ma. Kalau uang, Benny rasa dia sudah kecukupan, Ma. Mama ingat, waktu itu Benny pernah bilang ada orang yang mempunyai saham sebanyak 5% dari perusahaan kita. Orang itu Leta, Ma. Apa? Aku tahu. Perempuan sialan itu mau balas dendam sama aku. Tapi aku nggak sangka. Dia berani senekat itu untuk mencapai cita-citanya. Semua ini salah kamu, Benny.
Kalau aja kamu bisa melupakan perempuan iblis itu, semua ini nggak akan terjadi. Ma, Sudah. Apapun yang akan kalian bicarakan, sebaiknya kita bicarakan besok saja. Mama harus istirahat. Yuk. Apa sih Pak sebetulnya kesalahan kita? Sampai Tuhan menghukum kita kayak gini. Ini bukan hukuman. Mungkin Tuhan sedang mencoba kita. Sejauh mana kita bisa sabar dan bisa menahan cobaan ini. Pak, Kak, kakak nggak suka kalau kamu suka bohong. bohong. Bohong apa sih maksud kakak? Soal Andini, Pasti kakak menyalahkan Lola. Lola tahu siapa sih Lola ini. Apapun yang Lola bicarakan, gak akan ada yang percaya. kamu kalau mau ngomong yang jelas, harus ada bukti yang jelas. Kak Dini sama Kak Henry itu nggak seperti yang kamu bayangin. Lola punya buktinya kok. Teman Lola melihatnya. Oh ya? Siapa dia? Kakak kayaknya pengen ketemu. Kakak pengen tahu apa yang dia lihat malam itu. Lah, bawa dia ke sini. Teman Lola tidak mau ikut campur urusan orang lain, Kak. Tapi dia udah termasuk mencampuri urusan kakak sama Kak Dini. Kalau nggak kakak sama Kak Dini nggak akan ribut dong. Udah, lain kali kalau kamu bicara hati-hati. Selamat pagi, dokter. Oh, pagi. Bagaimana kabar janin saya? Duduk. Terima kasih. Janin itu sekarang udah ada 2 minggu. Oh ya, akhir-akhir ini bagaimana? Yang ada perubahan pada dirimu? Ya, belakangan ini saya memang suka pusing-pusing, dok. Padahal sebelumnya nggak pernah. Oh, mungkin itu karena kurang darah. Kemungkinan lain, dari kehamilanmu ini akan timbul gejala-gejala merasa pusing dan mual. Saya akan memberimu resep dan jangan lupa mengkonsumsi makanan yang bergizi. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Kenapa kamu pergi dari rumah? Saya bisa tahu, gara-gara ibu mertua kamu kan? Bukan Mama, tapi Mas Benny. Benny? Mana mungkin, Din? Saya kan tahu dia begitu baik dan begitu sayang sama kamu. Iya, Mas Benny memang baik. Mas Benny memang sayang sama saya. Tapi kebaikannya hanya bersifat materi, bukannya moral. Kamu tahu, aku selalu memikirkan Mas Benny. Setiap kali dia keluar, apa yang dia lakukan, aku sendiri nggak tahu, Leta. Sedangkan aku ini istrinya. Sifat Mas Benny berubah. Semenjak dia belum menikah, sama sekarang beda sekali. Maksud kamu? Kami berkenalan di Sukabumi. Memang, perkenalan kami sangat singkat, cuma 3 bulan. Tapi aku merasa aku sudah cukup mengenal Mas Benny dengan baik. Tapi semenjak aku pindah ke Jakarta, ternyata semuanya berubah. Apa kamu tahu kenapa Mas Benny bersifat seperti itu? Kamu kan sudah lebih dulu mengenal dia. Apalagi Mas Benny pernah menjadi adik ipar kamu. Ya, kalau menurut saya, Benny itu laki-laki yang baik dan cukup bertanggung jawab. Cuma saja dia terlalu disetir oleh ibunya. Sampai-sampai akhirnya sifatnya jadi labil dan tidak tegas. Ya, untung saja Benny itu lahir di keluarga yang kaya. Jadi paling tidak, dia bisa punya tempat dan kedudukan. Kamu kan tahu, Din, dalam masyarakat kita ini yang namanya tempat dan kedudukan itu penting sekali. Ditambah lagi kalau Benny itu cukup ganteng. Jadi nggak heran kalau banyak wanita yang melirik dia. Tapi kenapa dia memilih aku untuk menjadi istrinya?
Karena kamu cantik. Semua laki-laki itu sama. Apa kamu pernah disakiti juga? Ya, saya pernah gagal dalam urusan cinta. Itu sebabnya kamu tidak menikah. Salah saya juga. Saya mencintai laki-laki yang sudah beristri. Seharusnya saya adalah wanita yang menikahinya. Kenapa tidak jadi? Ada seseorang yang memisahkan kami karena dia tidak suka pada hubungan kami. Kemudian dia menikah dengan wanita lain. Sementara saya jadi orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga mereka. Sampai sekarang? Ya. Tapi saya punya rencana untuk punya bayi dari dia. Kamu nggak boleh seperti itu, Leta. Kenapa tidak? Saya punya hak untuk hidup senang. Punya hak untuk punya keturunan dari laki-laki yang sangat saya cintai. Iya, tapi... Kamu enak, Din. Status kamu jelas. Kamu istri yang sah. Kamu bisa punya anak sebanyak yang kamu mau. Iya kan? Maafkan saya. Saya tidak bermaksud menyinggung perasaan kamu. Saya hanya berpikir, seandainya saya menjadi istri yang sah dari laki-laki yang kamu cintai. Kenapa diam? Enggak. Saya hanya memikirkan Mas Benny. Cukup. Kamu nggak usah sebut-sebut nama dia lagi. Apa aku salah bicara? Maaf. Maksud saya, Din, saya cuma merasa kalau Benny sudah mempermainkan kamu. Sementara kalau saya perhatikan, kamu begitu memperhatikan Benny. Din, kamu harus jadi wanita yang tegar dan mandiri. Supaya kamu dihormati oleh laki-laki. Dihormati oleh suami kamu. Tapi, kalau kamu memang ingin jadi istri yang baik, penurut, dan pasrah ya, terserah. Terima kasih atas nasihat kamu. Ya sudah, sekarang udah siang. Kamu boleh tinggal di rumahku. Terima kasih. Leta, kamu kenapa? Leta. Leta. Oh, paling saya masuk angin. Hei, nggak apa-apa. Kita pulang yuk. Halo, Benny. Mau apa kamu? Belum puas merusak rumah tangga orang? Jangan marah dulu. Aku cuma mau memberitahukan keberadaan istri kamu yang menderita. Apa sih maumu, Let? Permainan apa lagi sih yang kamu mainkan? Ini bukan permainan, Ben. Istri kamu yang cantik itu sekarang berada di sini. Setelah diusir dari kediaman mewah keluarga Handoko. Kasihan. Dia sudah disia-siakan oleh suami yang sangat dicintainya. Untung aja dia punya sahabat baik. Sehingga sekarang dia berada di sini untuk menemani aku. Dengar, Let. Jangan sampai kamu melukai Andini. Dan jangan kamu bicara yang tidak-tidak sampai bisa merusak keadaan. Let, kalau sampai itu terjadi, aku tidak akan pernah memaafkan kamu. Dan jangan harap aku akan mengakui anak yang ada di kandungan kamu. Dini di rumah perempuan sialan itu. Ben, pasti perempuan itu akan mempengaruhi Dini dengan kisah-kisah kalian. Saya rasa Leta tidak mungkin melakukan hal itu, Ma. Karena bagaimanapun juga, dia terikat janji sama kita. Kalau Leta sampai mengatakan hal yang sebenarnya, saya tidak akan mau mengakui anak yang ada dalam kandungannya. Duh, Ma. Kayaknya pernikahanku bakalan hancur, Ma. Ben, kamu jangan ngawur, Ben. Kamu mau kalah dari perempuan itu?
Terus kamu mau menghancurkan perkawinan kamu sendiri? Kamu kawin sama dia? Iya, begitu, Ben. Saya nggak tahu harus bagaimana lagi, Ma. Ini semua memang salah saya. Kalau saja saya nggak pergi sama dia, pasti hal ini nggak bakalan terjadi, Ma. Benny. Kamu tuh emang bodoh, Ben. Mama udah bilang berapa kali sama kamu. Jauhi perempuan itu. Sekarang kamu lihat sendiri kan akibatnya. Sudahlah. Sekarang yang penting kita pikirin bagaimana caranya supaya perempuan itu mau melepaskan sahamnya yang 5% dari bank kita. Mama kenapa sih yang ada di pikiran Mama hanya pikiran soal saham aja, Ma? Mama nggak pernah mikirin soal kebahagiaan Benny loh, Ma. Ma, saya mohon agar Mama mau melepaskan saham itu. Karena mungkin itu satu-satunya cara agar Leta tidak mengganggu kehidupan kita lagi, Ma. Enggak, Ben. Mama nggak akan pernah mau melepaskan itu. Ben, seharusnya kamu tuh tahu. Perempuan itu hanya ingin menghancurkan keluarga kita, Ben. Masa kamu nggak ngerti juga sih? Mama menginginkan saham yang 5% itu. Dan Mama tidak akan pernah membiarkan perempuan itu untuk menang. Apa kamu pikir perempuan sialan itu akan menggugurkan kandungannya kalau kita melepaskan saham yang 5% itu? Ben, apapun tindakan kita, dia tetap akan mempertahankan anaknya dalam kandungannya, Ben. Karena cuma itu satu-satunya senjata dia untuk diakui sebagai keluarga besar Handoko. Loh, kamu mau kemana, Ben? Jalan-jalan dulu, Ma. Mau nenangin pikiran. Ma, terserah deh apa yang mau Mama lakuin, yang Mama pikir benar. Tapi Benny cuma pengen keluarga Benny bahagia, Ma. Ben, Benny. Kok malah kamu yang buat teh? Harusnya saya dong sebagai tuan rumah. Nggak apa-apa kok. Aku malah meminta maaf karena lancang masuk ke dapur kamu. Din, saya menyesal sudah membawa kamu ke sini. Kenapa? Kamu memang berada di sini. Tapi kalau saya lihat, hati dan pikiranmu masih berada di rumah keluarga Handoko. Ah, enggak kok. Aku seneng kok ada di sini. Lagi pula di Jakarta kan aku nggak punya teman dekat. Lalu apa rencana kamu? Menyerah begitu saja sama Benny? Aku nggak akan melakukan apa-apa. Dan buat apa aku menyerah? Dalam hubungan suami istri itu, aku rasa nggak ada yang namanya pertarungan. Ya, saya tahu itu. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan pada kamu soal Benny. Hati-hati dengan Benny. Karena Benny adalah tipe laki-laki yang memperlakukan wanita dengan cara habis manis sepah dibuang. Maksud kamu? Dulu, waktu Vina masih hidup, dia sering mengeluh pada saya. Dia bilang hidupnya tidak bahagia karena Benny memiliki wanita lain dalam hidupnya. Vina selalu murung, sampai akhirnya dia tewas dalam kecelakaan yang tragis. Maaf, Din. Saya tidak bermaksud membuat kamu bingung. Saya cuma nggak mau kalau nasib kamu menjadi seperti Vina. Aku rasa wanita lain dalam hidup Benny masih ada sampai sekarang. Kenapa kamu berpikiran seperti itu? Hatiku mengatakan demikian.
wanita kan mempunyai insting yang lebih kuat. Hati saja tidak cukup, Din. Hati nurani juga sering salah. Apalagi laki-laki kan punya 1001 cara yang tidak diketahui oleh wanita. Banyak hal yang membuat aku curiga, Leta. Contohnya seperti gelang ini. Kamu betul, kenapa gelang ini berinisial L, bukannya A? Walaupun Henry mengatakan bahwa inisial ini adalah inisial si pembuat gelang. Tapi alasan itu kurang bisa aku terima. Tak? Aduh. Kamu istirahat aja deh, Tak. Udah, saya istirahat dulu di kamar. Kamu sebaiknya istirahat juga. Nanti kita biar makan di luar sama-sama. Udah, nggak usah mikirin itu. Biar aku yang masak aja ya. Tapi kamu kan tamu saya, Din. Nggak apa-apa, aku biasa masak kok. Ya, kamu istirahat ya. Oke. Dia begitu baik, sangat baik. Tapi aku justru ingin merebut suaminya. Apa aku sejahat itu? Tapi sasaranku bukan Dini atau Benny, melainkan Lisa Handoko. Ya, wanita itu harus membayar semua yang telah dia lakukan padaku 8 tahun yang lalu. Kenapa sih kamu seneng banget berada di tempat ini? Habis ngapain di rumah? Paling juga ngelamun. Lagian ibu aku juga belum bisa keluar dari rumah sakit. Sama, aku juga malas kalau di rumah. Rasanya pengen mati karena sesak nafas. Loh, kok gitu? Bukannya enak? Di rumah yang besar, fasilitas yang enak. Aku nggak tahu. Tapi kalau kamu mau, kamu coba aja tinggal sehari di rumahku. Rasanya seperti di penjara tau. Kamu lagi kesel aja kali, sering dimarahin orang tua kamu. Mestinya kamu senang. Ada yang sayang sama kamu. Kamu tahu nggak? Aku lagi kangen dimarahin sama ibu aku. Lo kok marah sih? Habis kamu kayak orang tua aku aja. Kerjaannya nasihatin mulu. Udah siang. Aku mau pulang. Kok pulang? Katanya sesak di rumah. Nih kita jalan-jalan aja yuk. Ke bar yuk. Aku lagi nggak punya uang. Tenang aja. Dari mana uang itu? Ada orang baik ngasih aku. Ya asal aku ngelakuin sesuatu buat dia, aku dapat. Yuk. Mas, satu lagi mas. Bapak sudah terlalu banyak minum, Pak. Jangan ngatur saya. Kamu pikir saya nggak mau bayar? Ben. Udah, jangan minum lagi, Ben. Temanin saya minum, Han. Mas, kasih satu lagi buat adik saya. Ben, sebaiknya kita nggak di sini. Kita harus cari Andini, Ben. Lupakan Andini. Dia ada di... La. Tunggu. Ngapain sih kamu kesini? Apalagi sama laki-laki brengsek ini. Emangnya kakak pikir kakak aja yang boleh datang ke sini? Emang kalian saja yang boleh bersenang-senang? Kita nggak boleh. Mas, double whisky. Kamu emang brengsek ya? Kak, dia dijam ke tengah terus. Saya nggak pernah ganggu kamu. Apalagi rumah tangga orang lain, seperti kamu. Oh, jadi kamu orangnya? Hah? Lah, ini temen yang kamu bilang itu? Kurang ajar. Ben, jangan, Ben. Ben, cukup, Ben. Cukup, Ben. Kamu sudah banyak minum. Sudahlah. Baik, kita pulang. Ben.
Saya nggak suka kalau kamu terlalu banyak minum, apalagi sampai mabuk. Nanti kalau kamu sakit, semuanya jadi kacau. Kasihan sama Mama, Ben. Terus terang, Hen. Aku nih rasanya pengen ngelepasin semua jabatan yang Mama berikan. Kenapa begitu? Capek terus-menerus ngikutin perintah dari Mama. Aku ini pengen hidup dengan Andini dan Baby tanpa campur tangan Mama. Aku pengen punya kehidupan sendiri. Sekarang ini aku nggak punya tujuan hidup. Nggak tahu tujuan hidupku itu apa. Maafkan saya, Ben. Saya nggak tahu kalau beban kamu begitu berat dari Mama. Saya harap saya bisa menolong kamu. Ben, depan kita berhenti, Ben. Ya. Ben, aku beres sini aja deh. Kamu pulang duluan. Iya. Yuk. Thank you ya. Yuk. Jadi yang itu, Pak. Yang ini berapa nih, Mbak? Ya, itu 50.000 ya. Nggak mahal kok. Yaudah, ini deh. Tuh. Maaf Nyonya, apa Bibi bisa bantu? Kelihatannya dari tadi Nyonya bingung terus. Bibi buatkan teh ya? Bimar. Ya. Nggak usah. Bimar, tolong hubungin Dini ya. Di mananya? Di rumahnya perempuan sialan itu. Oh, jadi Nyonya Dini itu ada di rumahnya Non Leta toh? Bimar sekarang telepon dia. Ya. Terus Bimar bilang, pamannya Dini datang dari Sukabumi. Halo? Halo? Non Leta ya? Iya, ini Bibi. Bimar, kenapa? Maaf ya Non, pamannya Nyonya Dini ada di rumah, baru datang dari Sukabumi. Bi, bilang ya sama nyonya besar kamu itu, kalau dia mau bicara dengan saya, suruh aja bicara langsung. Nggak usah pakai suruh-suruh Bibi. Iya Non, nanti Bibi bilang sama Nyonya. Gimana, Bi? Ya, apa? Katanya Non Leta, Nyonya suruh bicara sendiri. Dasar kurang ajar. Pak? Pak, Bapak tolong ke rumah Reta ya, jemput Andini. Kenapa nggak kamu saja yang ke sana? Lagi pula kalau saya yang ke sana, dia pasti akan bicara macam-macam. Dia pasti akan jelek-jelekin kamu. Dan dia akan menganggap kamu terlalu berkuasa. Sehingga bisa menyuruh suaminya. Alah udah deh Pak, bilang aja kalau Papa tuh nggak mau. Sorry, Mam. Maaf. Hen, kamu tolong ke rumahnya Leta ya. Kamu jemput Andini di situ, ya? Andini di rumah Leta, Mam. Iya. Kamu bilang aja sama dia, pamannya baru datang dari Sukabumi, biar dia mau pulang. Ya udah deh, Mam. Saya pergi dulu ya, Pap. Jangan lupa, sampein pesan Mama sama si Leta itu, ya? Ya, beres, Mam. Pap. Em? Hen,
Enggak. Pamanmu datang dari Sukabumi. Dia nungguin kamu di rumah. Oh ya, aku pamit dulu ya. Ya, cepet ya. Hai. Paman aku datang dari Sukabumi. Aku pamit dulu ya. Oke, aku ke kamar bentar ya. Oke. Aku tahu. Kamu pasti datang dengan tugas khusus dari ibu kamu, kan? Let. Kamu ditanyain sama mama tuh. Dia pengen ketemu kamu. Ya, cuman pengen ngobrol-ngobrol aja. Paling ngomongin saham. Oke. Dengan senang hati kapan aja aku mau ketemu sama mama kamu. Udah, yuk pulang. Saya pamit dulu ya. Terima kasih atas semuanya. Maaf kalau aku merepotkan kamu. Nggak apa-apa, aku senang kok nerima kamu di sini. Kamu boleh datang ke sini kapan aja. Makasih. Yuk. Yuk, ayo Let ya. Lisa Handoko. Akhirnya kamu tunduk juga. Pelan-pelan, kamu akan merasakan kehancuran. Tante. Tante kemana aja sih? Tante habis dari rumah teman. Baby punya teman kan? Kalau Baby punya teman, kalau temannya lagi kesepian, sendirian, Baby mau nggak nemenin? Selamat sore, Ma. Pa. Sini. Maafkan saya, Ma. Pa. Saya sudah membuat semuanya khawatir. Lain kali jangan gitu lagi ya. Iya, Ma. Oh iya, paman saya mana? Sebenarnya paman kamu nggak datang. Maaf ya, saya cuma bohong. Tapi kata mama cuma itu satu-satunya cara untuk bawa kamu pulang. Nggak apa-apa kok. Aku yang seharusnya minta maaf. Aku memang salah. Mama punya usul. Gimana kalau kamu sekarang kunjungin paman kamu di Sukabumi? Sebaiknya nggak usah aja deh, Ma. Dini takut nanti paman malah curiga kalau Dini bertengkar sama Benny. Saya bukan hanya ingin anak saya diakui, tapi saya ingin menjadi istri sah dari Benny. Kamu memang kurang ajar, Lita. Aku percaya ibu kamu mampu membuat Benny dan Andini bercerai. Apalagi kalau itu bisa mendatangkan keuntungan buat dia. Iya kan, Tante? Jadi Mama setuju dengan syarat-syarat yang diajukan oleh Leta? Mama belum ambil keputusan apa-apa. Benny itu udah bilang dari dulu, kalau urusan saham adalah urusan Mama. Benny nggak mau mencampuri hal itu, Ma. Dan yang pasti, Benny nggak mau menceraikan Andini. Aku akan sangat kagum padamu, Ben. Kalau kamu berhasil lepas dari cengkraman setan ibu kamu. Terima kasih, Tak. Tapi aku akan lebih berterima kasih lagi kalau kamu menggugurkan kandungan kamu. Pasti dia pergi sama anak berandalan itu. Maksud Mama Robi? Siapa lagi, Hen? Sekarang pokoknya kamu cari si Robi itu dan bawa Lola pulang. Kita tidak melakukan apa-apa. Nggak percaya? Tanya saja Lola. Saya tidak berani macam-macam dengan Lola. Menyentuh ujung rambutnya saja saya tidak pernah. Apa betul, lah? Aku menyuruh kamu melangkah 1 kali, kamu justru melangkah 3 kali. Jangan-jangan kamu punya rencana. Rencana apaan? Saya kenal Lola dari kakak. Saya kan cuma membalas dendamkan kakak kepada mereka. Buktinya, Lola sudah suka sama saya. Saya kan cuma menjalankan tugas. Iya, tapi aku kan tidak menyuruh kamu untuk melangkah terlalu jauh.
Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.